Kali ini kita mau kulineran di Palembang Square Mall. Sebenarnya ada banyak kan mall di Palembang. Ada Palembang Icon, ada Palembang Indah Mall, ada Palembang Trade Center, dan ada International Plaza. Tapi aku lebih milih ke Palembang Square Mall karena itu mall favorit aku. Waktu-waktu zaman kuliah, aku tuh sering banget ngabisin waktu di mall itu. Makanya nostalgia banget kan. Dan kebetulan ada restoran yang pengen aku coba banget. Semoga tidak mengecewakan ya. Karena aku lihat di promonya mereka, promo di sosial media mereka, lagi ada yang pengen aku incer banget. Dan kita mau makan makanan pedas. Untuk ke Palembang Square Mall, hari ini aku mau naik LRT aja. Karena deket penginapan tinggal jalan kaki doang, aku mau naik LRT dari stasiun Pasar Cinde. Sekarang aku udah ada di depan stasiun LRT Pasar Cinde dan mau ke atas untuk beli tiket. Setahu aku tiket LRT ini bisa kris, bisa tunai. Tapi sekarang aku mau bayar pakai tunai aja ya. Kebetulan lagi ada duit tunai. Kita naik ke atas ya. Tempat pemesanan tiketnya itu ada di lantai 2. Karena nanti tujuan kita mau ke Palembang Square Mall, itu stasiun pemberhentian terdekat adalah stasiun yang di dekat Palembang Icon Mall. Jadi nanti jalan kaki lagi tuh sekitar 2 menitan doang kok, nggak jauh dari Palembang Icon ke Palembang Square Mall. Ongkosnya murah banget, cuma Rp5.000 aja. Kalau tujuan ke bandara baru tuh Rp10.000. Yang datang duluan malah kereta tujuan ke arah bandara. Ya udahlah ya, kita nunggu lagi sebentar. Semoga aku nunggu nggak terlalu lama ya. Tuh kan keretanya datang, aku bilang juga apa, nunggunya nggak akan lama sih LRT tuh. Sekarang mari kita berangkat. Sekarang aku udah nyampe di stasiun Bumi Sriwijaya. Dan dari stasiun Bumi Sriwijaya ini mau ke Palembang Square Mall, itu kayaknya jalan cuma sekitar 2 menitan doang. Tapi aku butuh waktu untuk istirahat dulu ya, karena panas banget di luar. Dan di sini lumayan adem kan. Di stasiun LRT ini ternyata ada yang buka lapak juga. Ada yang jual jilbab, ada yang jual tas-tas gitu, dan ada yang jual snacks. Tapi aku nggak tahu ya, di setiap stasiun tuh ada yang jual atau emang di stasiun-stasiun tertentu aja. Kita bisa turun pakai lift atau turun pakai eskalator. Karena aku pakai lift aja. Karena kebetulan lagi kosong. Kita ke lantai bawah. Dari lama aku udah ngincer kuliner ini sih, kepengen gitu. Baru sekarang aja kesampaian. Bombastic side eye, criminal offensive. Salfok ini aku makan es krim dulu ya. Soalnya tadi di bawah stasiun ada bapak-bapak yang jual es krim. Panas-panas cocok sih makan ini. Sebelum kita sampai ke Palembang Square Mall kan, ngadem dulu pakai es krim. Es krim jadul ini mah. Seperti yang aku bilang di awal, dari stasiun LRT Bumi Sriwijaya tadi tuh, kalau jalan kaki ke arah Palembang Square Mall itu nggak jauh. Saking deketnya sambil ngesot pun sampai sih. Oh ternyata ini udah dibikin kayak gini ya. Baru tahu. 2,000 years later. Ini aku udah masuk di kawasan Palembang Square Mall, dan kalian tahu restoran yang aku maksud itu adalah restoran Golden Lamian. Kalian tahu kan kalau lamian sama ramen itu beda. Kalau ramen dari Jepang, kalau lamian itu dari China. Alias ini tuh
Chinese noodle gitu. Tapi udah versi halal ya. Dan aku mau ke sana sekarang. Setahu aku Golden Lamian itu ada di lantai 3. Dan mari kita ke sana sekarang. Aku udah ngiler banget sih pengen makan Golden Lamian hari ini. Untuk menuju ke restoran Golden Lamian ya, bisa naik lift atau naik eskalator. Kalau mau naik eskalator berarti kita harus naik 2 kali tuh. Karena kan restorannya ada di lantai 3 ya. Pada saat aku masih di Tanjung Enim, aku tuh ngeliat Instagram kan, dan ngeliat salah satu postingan mereka. Dan ya, aku sangat tertarik banget pengen cobain menu-menu mereka ini. Soalnya terlihat menggiurkan banget gitu loh. Restoran Golden Lamian menyediakan banyak menu ya, tapi menu utamanya tuh biasanya olahan dari mie guys. Salah satu rekomendasi restoran yang menjual menu Chinese noodle tapi versi yang halal. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi? Aku tuh dikasih diskon sangat-sangat gede ya. Itu hampir setengah harga, bahkan lebih dari setengah harga loh. Untuk tempat dine-in-nya tenang aja, ini tuh luas banget areanya ya. Banyak meja makan dan banyak kursi juga. Dijamin pas masuk ke ruangan ini nggak akan gerah ya, soalnya ada AC-nya guys. Aku kan dikasih alat ya. Kalau alat ini udah bunyi, itu tandanya pesanan kita sudah siap untuk diambil. Aku order salah satu menu bestseller dari mereka. Ini namanya Lamian topping ayam rica-rica. Belum pernah makan nasi Hainan sih jujur, tapi tertarik banget pengen coba nasi Hainan di sini. Nasi Hainan dengan ayam crispy ekstra minyak bawang. Tidak lupa juga untuk mencomot bakso goreng udang ini karena kelihatan enak banget. Apapun menu yang kalian pesan sudah pasti akan dapat kuah kaldu yang harum banget ini. Aku sempat ambil saus untuk cocolan bakso udang tadi. Banyak variasi menu minuman juga di sini, tapi aku kemarin pesen cuman es teh tawar aja. Jadi ini tuh beda kayak mie ramen ya. Kalau ramen kan dia Japanese ya. Kalau Lamian itu jatuhnya dia ke Chinese. Sebentar dulu. Sebelum aku mulai makan, aku mau kasih tahu kalian gimana sih cara buat mie Lamian itu. Kebetulan aku dikasih izin sama pihak restoran untuk rekam-rekam nih. Dan seperti inilah cara buat mie Lamian guys. Fun fact-nya adalah proses pembuatan mie Lamian itu bisa dibilang kayak masih tradisional gitu nggak sih? Aku sadar satu hal, biar mie-nya itu nggak lengket ternyata harus dikasih minyak ya. Yang aku tahu kalau bikin mie kan biar nggak lengket dikasih tepung sagu tuh. Proses bikin mie-nya juga unik tuh. Adonannya dipelintir-pelintir, dipijet-pijet, diuntel-untel, terus dibanting-banting. Memang seperti inilah proses dan seninya. Tadi aku sempat tanya sama staff yang jual, menu yang aku pesan ini katanya nggak terlalu pedas, levelnya medium. Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, payo maju. Jenis mie Lamian ini memang agak tebal ya, tapi aku nggak tahu ya. Coba kalian komentar di bawah, kalau makan di Golden Lamian tuh kita bisa nggak sih request ketebalan mie-nya? Ini perdana kan aku coba Golden Lamian. Ternyata nggak mengecewakan dong, enak banget loh. Tanpa babi bu cacet lagi, jargon enak haseo kita keluarkan di episode kali ini. Tadi kata masnya bener, ini nggak terlalu pedas bener kok. Memang nggak terlalu pedas di aku ya. Jadi ini tuh ayamnya udah berbumbu, terus mie-nya juga berbumbu. Tadi aku sempat searching di internet kan, ternyata Golden Lamian itu punya arti. Jadi Golden itu kan mengartikan kekayaan, kemakmuran gitu kan. Nah kalau Lamian itu emang dari bahasa Cina, artinya mie. Mie ini kan kalau di Cina itu mengisyaratkan kemakmuran yang nggak pernah putus-putus kan. Jadilah tuh namanya Golden Lamian, yang penuh akan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan gitu. Kalau dipikir-pikir emang agak mirip mie ayam, tapi ini jauh lebih premium. Tadi kan di depan sono ada saus pedas, ada kecap asin, ada kecap manis. Kalau kalian butuh racikan tinggal ke meja sana aja. Tapi menurut aku gak usah diracik, rasa originalnya aja udah enak banget sih. Suka. Sebetulnya banyak pilihan menu kan di Golden Lamian ini. Mulai dari menu yang nggak pedes, menu yang level pedesnya itu medium, sampai menu yang sangat pedes. Bahkan kita juga bisa pilih tuh, mau mie yang disajikan dengan kuah kaldu atau mau pesen mie yang disajikan dalam keadaan kering. Aku nggak tahu ya, pas video ini tayang, apakah promo yang aku dapat ini masih berlaku atau enggak. Kayaknya udah nggak berlaku lagi. Kalian tahu nggak sih?
Ini tuh total harganya 140.000. Tapi aku cuma bayar berapa coba? Bayar 70.000. Setengah harga dong potongannya. Bahkan nggak sampai 70.000 deh, 63.000. Untung aku datang pas lagi ada promo ya. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana bentukan lamian rica-rica ini. Seperti yang aku bilang di awal, mie-nya agak tebel tuh. Tekstur mie-nya kenyal dan seruput ebel. Bagian yang gonjang-ganjingnya adalah potongan daging super tebal. Ini campuran sih antara daging dan kulit. Overall rasanya enak banget. Penasaran sama ini bola-bola udang? Coba dulu ya. Enak banget loh ini. Gimana nih, enak semua nih. Bahaya. Kayaknya semua gorengannya enak deh. Selain yang bola-bola udang. Makan bakso udang dicocol pakai saus sambal begini itu nggak ada yang salah. Bagian luarnya garing, crispy, dalamnya itu lembut dan mateng sempurna. Sekarang mari kita coba nasi Hainan pakai ayam. Ini jujur aku tuh belum pernah makan nasi Hainan ya. Bahkan di kota aku tuh di Muara Enim, di Tanjung Enim tuh belum ada yang jual nasi Hainan gitu. Yang banyak mah jual nasi uduk, nasi goreng gitu banyak ya. Tapi kalau nasi Hainan mereka jarang banget jual. Bismillahirrahmanirrahim, payo majo. Nasinya kayak nasi bawang ya. Apa dia pakai minyak bawang? Dan memang agak berminyak sih nasinya ya. Aku coba ayamnya dulu deh. Wah, ayamnya enak banget sih. Kalau menurutku pribadi, cita rasa ayamnya ini bisa dibilang mirip-mirip lah ya. Seperti fast food di brand-brand sebelah. Ini kan nasinya agak berminyak ya. Terus dia kasih kuah. Aku ngerti sih. Karena kalau makan nasinya ini kayak agak nyangkut di tenggorokan gitu. Jadi ya untuk memperlancarnya ya pakai kuah ini. Aduh, kuahnya enak banget sih. Ini kan ada sawinya nih. Sawinya nggak dibumbuin apa-apa, cuman direbus tok. Terus kalian nanya nih, enakan menu yang lamiannya atau menu nasi Hainannya? Kalau bagiku pribadi, menurut seleraku pribadi, aku lebih suka menu yang lamian sih ketimbang menu yang nasi Hainan. Tapi ini balik ke selera masing-masing ya, boleh setuju boleh enggak. Setelah puas makan di Golden Lamian, aku tuh sebenarnya pengen cari kuliner dari brand lain. Ini tuh kayak brand sushi gitu. Dan aku sempet lihat di media sosial mereka itu jual sushi cuman harga 10.000. Tapi pas aku tanya-tanya sama staffnya, ternyata menu yang 10.000-an itu udah discontinue. Ya udah deh ya, karena berhubung aku juga udah kekenyangan, ya jadi aku pulang aja deh. Terima kasih banyak kalian udah mau nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan follow Kim Channel, oke?